Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Coba bayangkan jika kalian yang dijodohkan oleh ayah kalian untuk menikah, dan setelah menikah ternyata kalian akan ditumbalkan. Namun ini bukan film horor ya guys. Film ini berjudul Damsel, yang mengisahkan seorang putri kerajaan yang akan ditumbalkan kepada naga dikarenakan kesalahan oleh pendahulunya terdahulu. Penasaran dengan alur ceritanya? Still in Nox TV. Pada suatu hari, raja dari kerajaan Aurea mengajak beberapa pasukannya untuk memburu naga. Mereka semua masuk ke dalam sarang naga, namun dengan mudah naga itu membunuh anak buah raja. Namun naga itu tidak membunuh sang raja, naga itu akan menyiksa raja sehingga anak cucunya kelak. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kerajaan yang begitu gersang dan tandus bernama Kerajaan Bayford, hidup seorang putri yang bernama Elodie. Dia mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Floria. Meskipun seorang putri, Elodie tidak malu bekerja memotong kayu untuk menghangat mempersiapkan musim dingin yang akan datang. Pada suatu hari, Elodie melihat rombongan orang asing datang ke kerajaan Bayford. Elodie melihat seorang pendeta wanita yang menemui ayahnya. Wanita itu lalu memandang Elodie dan kemudian pergi. Ternyata orang itu meninggalkan sebuah surat kepada ayah Elodie. Raja yang terkejut saat membaca surat itu, ternyata itu merupakan surat lamaran untuk Elodie. Raja mengatakan kalau pangeran kerajaan Aurea berniat melamar Elodie. Awalnya Elodie menolak karena dia tidak mau menikah dengan orang yang dia tidak kenal. Namun sang raja meminta Elodie memikirkan rakyatnya. Kerajaan Aurea adalah kerajaan yang sangat kaya. Dengan pernikahan ini maka kerajaan Bayford akan terhindar dari kemiskinan. Karena tidak ingin rakyatnya menderita lagi, Elodie pun akhirnya menerima lamaran itu. Singkat cerita, Elodie dengan rombongannya Bayford pergi menuju kerajaan Aurea menggunakan kapal. Meskipun bukan ibu kandung, tapi di sepanjang perjalanan Lucinda sangat perhatian kepada Elodie dan Floria. Setelah beberapa hari mengarungi lautan, tiba-tiba navigator memberitahu kalau mereka memasuki kawasan kerajaan Aurea. Kapal kemudian masuk ke dalam kabut yang tebal. Elodie dan yang lainnya pun ketakutan melihat patung naga yang ada di sebelah kanan dan kiri. Setelah keluar dari dalam kabut, mereka semua melihat kerajaan Aurea yang sangat indah dan sangat subur. Elodie dan keluarganya yang terpukau melihat keindahan kerajaan itu. Mereka kemudian disambut oleh petugas karena raja dan ratu Aurea sedang melakukan upacara doa. Dan baru besok mereka bisa bertemu dengan ratu dan calon suaminya Elodie, Pangeran Henry. Mereka kemudian diantar ke kamar masing-masing. Elodie mendapatkan kamar yang luas dan indah. Sore harinya Elodie melihat keluar balkon kamarnya. Dari kejauhan dia melihat seorang wanita seumuran dengannya di seberang menara. Elodie kemudian melihat wanita itu pergi begitu saja. Dan pada malam harinya, Elodie yang tidak bisa tidur kembali melihat pemandangan luar balkon. Elodie kemudian melihat cahaya aneh di pegunungan, namun tak berapa lama kemudian cahaya itu padam. Keesokan harinya, Elodie menghadap ke Ratu Aura bernama Ratu Isabel yang secara langsung memperkenalkan Elodie dengan putranya yaitu Henry. Agar keduanya saling kenal, Ratu Isabel sengaja meminta Henry untuk mengajak Elodie jalan-jalan ke taman. Di sana Elodie tampak sangat senang melihat ketampanan Pangeran Henry, namun tidak dengan Henry yang malah terlihat biasa saja. Henry kemudian mengajak Elodie untuk berkuda melintasi perhutanan. Saat mereka menikmati pemandangan, Elodie mengatakan kalau semalam ia melihat cahaya di pegunungan batu. Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan yang mana ritual tersebut akan terhubung ke pernikahan di setiap keturunan kerajaan Aura. Sementara itu, di istana ibu tiri Elodie baru saja melihat raja dan Isabel berbicara tentang imbalan harta. Sebagai ibu sambung, dia pun menanyakan masalah pernikahan Elodie kepada Bayford. Namun di sini suaminya itu menolak untuk membahasnya dan terlihat lemas setelah mendengar perjanjian yang baru saja ia terima. Merasa ada yang aneh dengan perjanjian tersebut, ibu tiri pun pergi menemui Isabel yang sedang menyiapkan dekor pernikahan. Si ibu tiri ini mulai berbasa-basi dengan berbicara tentang
hubungan antar kerajaan setelah pernikahan. Namun bukannya disambut dengan baik, Isabel malah terlihat tidak suka dengan ibu tiri ini dan menghina-hina keluarga ibu tiri yang berasal dari pembuat tali. Tak terima putrinya bakal disakiti, si ibu tiri ini pun menemui Elodie dan memintanya untuk berpikir 2 kali sebelum menikah dengan Pangeran Henry. Namun sebelum ibu tiri ini diberitahu ada yang tak beres, ayahnya datang dan menyuruh istrinya pergi dari tempat tersebut. Hari pernikahan pun telah tiba. Elodie kemudian dipasangi skin epic agar terlihat cantik. Setelah itu ia pergi ke taman dan memulai pernikahannya dengan Henry sambil disaksikan oleh banyak orang. Setelah pernikahan selesai, Henry mengajak Elodie pergi ke tempat ritual dengan menggunakan gerobak kuda. Henry lalu membawa Elodie ke kaki gunung batu yang menjadi ritual tempat kerajaan diadakan. Sesampainya di sana, Elodie mulai merasa ada yang tidak beres karena para peserta ritual memakai topeng aneh yang membuat suasana di sana menjadi mencekam. Ratu Isabel lalu memulai ritual dengan menerangkan kalau sebelum raja pertama membangun kerajaan di pulau ini, sang raja menemukan penghuni pulau pertama yaitu sang naga. Namun naga sangat susah dibunuh sehingga sang raja membuat perjanjian dengan naga. Perjanjian itu berupa menyerahkan ketiga putri raja kepada sang naga sehingga naga itu mau memberikan setengah pulaunya untuk kerajaan Aura. Dan tujuan ritual ini dilakukan yaitu untuk memperingati pengorbanan ketiga putri raja. Ratu Isabel memulai dari menggores telapak tangan Henry dan Elodie, di mana darah Elodie diletakkan ke darah Henry, sehingga kini Elodie menjadi bagian dari keturunan kerajaan Aura. Isabel kemudian meminta Henry menggendong Elodie melintasi jembatan jurang sebagai syarat ritual. Namun saat Henry berada di tengah jembatan, ia secara tiba-tiba melempar Elodie ke jurang dan terungkaplah bahwa ritual itu adalah ritual penumbalan. Elodie pun berteriak meminta tolong, namun teriakannya itu malah membangunkan sang naga yang sampai sekarang masih hidup. Di saat itu juga Elodie melihat banyak sekali permata Tuan Putri, yang artinya sudah ada banyak korban yang dijadikan tumbal. Elodie dikejutkan dengan cahaya api yang muncul di dalam goa. Ia pun mulai mendekati sumber cahaya tersebut yang ternyata berasal dari burung walet yang terbakar. Tak lama kemudian, tiba-tiba ratusan burung walet yang terbakar terbang dari arah depan dan jatuh berhamburan di hadapan Elodie. Hal ini membuat Elodie penasaran mengapa burung-burung tersebut terbakar, dan saat Elodie menyebut nama ibu, sosok naga yang dimaksud tiba-tiba muncul mendekati Elodie. Naga itu ternyata bisa bahasa manusia. Ia memberitahu Elodie bahwa kerajaan Aura memiliki hutang, di mana setiap generasi kaum Aura harus menumbalkan putri kepada sang naga. Sang naga juga mengungkapkan kalau setiap wanita yang dikirim ke gua ini memiliki bau darah bangsawan. Namun sebenarnya tidak. Bau tersebut disebabkan tercampurnya darah keturunan bangsa Aura dengan korban sehingga terciptalah bau itu. Sang naga mulai mengeksekusi Elodie dengan menghembuskan api, namun Elodie berhasil menghindar dengan masuknya ke dalam terowongan goa. Di sanalah Elodie menemukan mayat Eloise, yang artinya Eloise menjadi korban sebelumnya. Meskipun berhasil lolos, tapi kaki Elodie terkena api yang berakhir meninggalkan luka bakar. Elodie kemudian menyalakan lampu kecil dan mulai menjelajahi lubang berukuran kecil di sana. Dari kejauhan, Elodie melihat pancaran cahaya yang aneh. Tempat itu terpisah oleh jurang yang dalam. Elodie yang sudah tidak punya harapan lagi karena jika kembali maka dia akan dimakan naga, akhirnya terpaksa melompat menuju seberang. Elodie yang hampir terjatuh, untung saja dia menahannya dengan pisau. Elodie pun akhirnya berhasil naik. Elodie kemudian mendekati sumber cahaya. Ternyata cahaya itu berasal dari cacing-cacing ajaib. Elodie kemudian mengambil beberapa cacing-cacing ajaib itu lalu dimasukkan ke
ke dalam kantong untuk penerangan. Elodie kemudian menemukan sumber mata air. Saat dia mencoba meminumnya, ternyata air itu sangat kotor dan bau. Elodie kemudian melihat air menetes dari atas. Elodie yang kehausan kemudian meminum tetesan air yang jatuh itu. Tiba-tiba dari atas naga muncul menyemburkan api. Untung saja Elodie bisa menghindar tepat waktu. Elodie kemudian masuk ke dalam sebuah goa. Elodie melihat ada tulisan di dinding goa itu. Tulisan itu memberitahu kalau tempat itu aman dari kejaran naga. Elodie lalu melihat ada beberapa gaun yang berserakan. Itu tandanya tumbal-tumbal terdahulu banyak yang tewas karena kelaparan di sini. Malam harinya Elodie berhalusinasi melihat arwah-arwah wanita yang dijadikan tumbal. Seorang wanita yang bernama Victoria memberitahu kalau cerita naga yang diceritakan oleh Ratu Isabel adalah bohong. Setelah Elodie terbangun, cacing-cacing ajaib ternyata menempel di kakinya yang terluka. Ternyata cacing-cacing itu memakan bekas luka Elodie dan secara ajaib membuat luka itu sembuh dengan cepat. Elodie lalu menempelkan cacing ajaib itu ke lukanya yang lain dan ternyata benar lukanya langsung sembuh. Elodie lalu melihat sebuah peta yang tergambar di dinding goa. Ia teringat dengan beberapa tempat yang sudah dia lalui. Elodie lalu melihat ada jalan keluar untuk menuju ke sana. Elodie harus melalui lorong dan dinding gua yang dipenuhi oleh kristal tajam. Dia pun mulai mempersiapkan diri. Sebelum pergi, dia menuliskan namanya di dinding seperti tumbal yang lain. Dengan menggunakan cacing cahaya, Elodie menyusuri lorong gua yang gelap. Dia kemudian melihat sekilas cahaya dari atas. Untuk sampai ke atas, Elodie harus memanjat kristal-kristal yang tajam. Elodie lalu merobek gaunnya guna melindungi kaki dan tangannya. Dia menemukan sebuah mahkota yang ternyata dimiliki oleh Victoria. Dia mulai memanjat menggunakan mahkota itu sebagai alat bantu untuk naik. Tiba-tiba naga muncul di bawahnya. Saat Elodie hampir terjatuh, sang naga membuka mulutnya lebar-lebar. Untung saja Elodie masih bisa bertahan. Elodie pun kembali naik hingga mencapai puncak. Lalu dia menemukan sebuah pintu keluar, namun ternyata pintu itu ada di atas bukit yang terjal. Ia pun merasa putus asa karena dia terjebak di sini. Dari jauh Elodie melihat beberapa orang berkuda di sekitar gunung. Ia pun berteriak meminta tolong, namun mereka tidak merespon. Tiba-tiba naga kembali muncul. Elodie pun berlindung ke dalam goa. Elodie pun berteriak karena dia melihat tengkorak manusia yang ternyata itu adalah Victoria. Saat naga akan menyemburkan api, dari kejauhan terdengar suara orang-orang memanggil nama Elodie. Naga pun kemudian pergi meninggalkan Elodie untuk mengecek suara itu. Di tempat lain, ternyata suara barusan berasal dari raja beserta pengawalnya. Raja mengajak satu warga lokal untuk membantunya masuk ke dalam sarang naga. Raja menyesal karena telah menyerahkan Elodie sebagai tumbal. Dia memutuskan untuk menjemput Elodie. Sementara itu, di tempat lain, Elodie turun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat sedang menelusuri lorong, Elodie melihat 3 bangkai anak naga yang dikelilingi oleh perhiasan emas. Elodie pun akhirnya sadar kalau dahulu ternyata naga tidak merusak desa. Justru raja yang datang ke sini dan kemudian membunuh 3 bayi naga yang baru saja menetas. Induk naga yang marah membunuh semua pengawal raja dan menyisakan raja seorang sebagai pembalasan karena raja telah membunuh 3 anaknya. Naga ingin membuat kerajaan itu merasakan penderitaannya juga. Itulah sebabnya tumbal 3 orang putri terus diberikan dari generasi ke generasi. Naga kemudian muncul dan menyerang pengawal raja dan 1 orang kemudian berhasil kabur. Raja kemudian mencabut pedangnya untuk menyerang naga, namun naga malah mengangkat raja dengan ekornya. Dari jauh Elodie bersembunyi sambil menyaksikan hal ini. Naga lalu menyuruh raja untuk memanggil Elodie untuk keluar. Raja pun akhirnya tahu kalau putrinya itu ternyata masih hidup. Naga berkata kalau dia bisa mencium darah Melody yang sedang bersembunyi. Naga menyuruh raja membuat Elodie keluar dari persembunyiannya. Raja kemudian berkata kalau dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu menukar putri kesayangannya dengan harta untuk membantu rakyatnya, dan raja menyesal. Bukannya menyuruh Elodie untuk datang ke raja, malah menyuruh Elodie untuk kabur. Naga yang marah lalu membunuh raja. Setelah mendengar pergerakan, naga langsung mencari Elodie. Namun dari jauh naga juga mendengar suara yang berasal dari warga lokal yang tadi kabur. Naga pun langsung terbang menghampiri suara itu. Elodie yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menghampiri ayahnya. Di hadapan Elodie, ayahnya meminta maaf. Ayahnya lalu menyuruh Elodie untuk naik ke atas menggunakan tali yang dia pakai tadi. Di pelabuhan, Floria dan Lucy
Lucida sedang menunggunya di kapal. Setelah membunuh warga lokal yang dikira Elodie, naga langsung balik terbang menghampiri Elodie yang sedang naik menggunakan tali. Naga kemudian menyemburkan api. Beruntungnya Elodie berhasil keluar dengan selamat. Elodie lalu langsung memacu salah satu kuda untuk segera kabur. Namun dari belakang ternyata naga masih mengejarnya. Elodie kemudian melompat dari kuda dan kemudian bersembunyi di bawah bebatuan. Naga mengejar dan menyemburkan api ke arah kuda. Naga kemudian murka karena tidak menemukan Elodie di sana. Naga kemudian menyemburkan api ke segala arah membuat langit berubah menjadi sangat merah. Dan dari kejauhan Ratu Isabel yang melihat langit yang berwarna merah, itu tandanya Elodie telah berhasil kabur. Ratu yang marah itu kemudian membawa pengawal menuju ke pelabuhan dan menculik Floria sebagai tumbal pengganti Elodie. Lucinda yang berusaha melindungi Floria, namun seorang pengawal malah menusuk perutnya. Keesokan harinya, Elodie terbangun di tengah kepulan asap. Elodie lalu melihat ibunya menunggangi kuda dengan luka di perutnya menuju ke tempat itu. Lucinda memberitahu Elodie kalau Floria telah diculik dan akan dijadikan tumbal. Lalu Henry yang berusaha mencegah ibunya mengorbankan Floria karena gadis itu masih terlalu muda. Namun Ratu tidak peduli, tradisi tetap harus dijalankan. Henry menolak untuk memberikan tangannya untuk disayat. Ratu pun akhirnya mensayat telapak tangannya sendiri dan menyatukannya dengan telapak tangan Floria. Beberapa saat kemudian, Elodie kembali masuk ke dalam sarang naga. Elodie melumuri tubuhnya dengan air lumut agar naga tidak mencium aroma tubuhnya. Elodie kemudian memotong rambutnya. Elodie lalu membuat jebakan untuk mengecoh naga. Elodie kemudian mengambil pedang ayahnya. Di tempat lain, sang naga menyandra Floria yang pingsan. Dia tahu kalau Elodie pasti akan datang ke sini untuk menyelamatkan adiknya ini. Beberapa saat kemudian, jebakan yang dipasang Elodie menghasilkan suara keras. Mendengar hal itu, naga pun langsung terbang ke arah sumber suara. Elodie kemudian muncul membangunkan Floria yang pingsan. Elodie harus memapah adiknya itu karena kakinya terluka. Mereka harus segera pergi sebelum naga kembali. Namun ternyata rencana Elodie gagal. Naga sudah kembali sebelum mereka kabur. Elodie pun menyuruh Floria untuk bersembunyi. Dia akan menghadapi naga itu sendirian. Elodie lalu mengacungkan pedangnya ke arah mata naga. Elodie menjelaskan kalau dia bukanlah keturunan Raja Aura. Elodie juga tahu kalau cerita yang selama ini beredar adalah bohong. Penduduk Aura mengira kalau dahulunya naga menyerang mereka, makanya naga menyerang balik. Padahal kenyataannya sang naga tidak pernah menyerang manusia sekalipun. Justru naga yang kesini untuk membunuhnya. Dalam aksinya itu, Raja membunuh ketiga anak naga yang baru menetas. Padahal setelah itu, sang naga tidak akan bisa bertelur lagi selamanya. Naga yang dendam akan membunuh putri kerajaan Aura selama dia masih hidup. Elodie lalu menjelaskan kalau semua putri yang ditumbalkan bukanlah putri kerajaan Aura. Mendengar hal ini, naga pun bingung. Dia bertanya kenapa mereka memiliki aroma darah yang sama dengan keluarga kerajaan Aura. Naga yang marah lalu menyemburkan api sambil menghindar. Elodie berhasil menusuk mulut naga. Elodie berhasil selamat karena dia menceburkan diri ke sungai. Floria kemudian melemparkan pedang Elodie, namun naga berhasil menangkap Elodie. Naga lalu menusuk Elodie dengan kukunya. Elodie pun melawan dengan menusuk mata kanan naga dengan pisau di dadanya. Naga itu kemudian melempar Elodie. Elodie lalu mengambil pedang memanfaatkan penglihatan naga yang mulai buram. Elodie langsung maju menusuk leher naga. Elodie berteriak kalau dia bukanlah putri dari kerajaan Aura. Naga kemudian menggenggam Elodie. Elodie lalu menusuk tangan naga hingga naga melepasnya. Elodie lalu menemukan sebuah tempat yang bisa memantulkan angin. Ia pun memiliki ide. Naga menyuruhnya untuk tidak usah berbohong lagi. Dia harus menerima takdirnya, yaitu mati di tangan naga. Elodie pun menolak. Dia tidak akan mati karena dia tidak bersalah. Elodie lalu memancing naga untuk menyemburkan apinya. Di saat naga menyemburkan apinya, api itu malah berbalik mengenai dirinya sendiri. Naga pun mengerang kesakitan. Elodie kemudian menunjukkan bekas luka di telapak tangannya. Dia mengatakan kalau semua putri yang dijadikan tumbal memiliki luka ini. Luka inilah yang menyebabkan naga mencium darah keluarga kerajaan Aura. Naga pun akhirnya sadar kalau selama ini dia telah dibohongi. Naga kemudian meminta Elodie untuk membunuhnya untuk menghapus semua dosa-dosanya. Namun Elodie tidak melakukannya. Dia justru mengambil cacing ajaib untuk mengobati luka-luka di tubuh sang naga. Scene berpindah. Elodie kemudian kembali ke istana Aura, di mana di sana Isabel sedang menikahkan Henry dengan putri kerajaan lain yang bakal dijadikan tumbal.
You must believe me, I haven't slept. Elodie lalu mendekati sang putri dan memintanya agar segera pergi sambil membawa keluarganya. Number 3. Tak cuman itu, Elodie juga menyuruh orang-orang yang bukan keturunan Aura untuk pergi meninggalkan istana. Di saat itu juga sang naga datang dengan penuh amarah. Sang naga mulai membakar Isabel dan seluruh keluarganya. Ia juga membakar seluruh kerajaan Aura, sehingga kini kerajaan Aura terbakar dan rata. Di akhir film, Elodie kembali ke kerajaan sambil membawa sang naga yang bakal selalu menjaga keluarga Elodie, dan film pun berakhir.